bersenpi melukai 4 orang penghuni rumah di Lumajang. Di Surabaya, lantaran diduga menderita sakit, seorang pengemudi mobil MPV tewas usai menabrak mobil lainnya. Tim Maritim Challenge 2016 akhirnya tiba di Pulau Bawean, Gresik. Selamat malam pemirsa, Pojok Pitu kembali hadir menyapa Anda. Selain cuplikan berita tadi, kami juga memiliki informasi lain. Pasca meninggalnya Ustadz Mustafa akibat dilempar batu paving, penjagaan di Jalan Raya Sari Rogo diperketat. Kemudian ada berita kisah tukang sampah yang berhasil naik haji setelah 7 tahun menabung. Pemirsa, inilah Pojok Pitu selengkapnya. Kita awali Pojok Pitu malam hari ini dengan informasi dari Lumajang. Pemirsa, kawanan perampok diduga bersenpi melukai 4 penghuni rumah juragan mebel kayu di Desa Grobokan, Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang. Setelah antara pelaku dan korban terlibat perkelahian. Beginilah keempat korban kesadisan kawanan perampok diduga bersenpi dirawat di lokasi berbeda. 3 korban, Amsani, Jenny, dan Khairul, menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang karena luka serius di tubuhnya. Bahkan untuk korban Jenny, kondisinya kritis karena terlalu banyak darah keluar dari tubuhnya sehingga harus dibawa ke ICU. Sedangkan ibu korban Jumati juga menjalani perawatan di Puskesmas Kedung Jajang, Lumajang karena mengalami luka di bagian kepala dan tangannya akibat sabetan senjata tajam. Kejadian perampokan terjadi sekitar pukul 3 dini hari tadi. Pelaku yang diperkirakan lebih dari 4 orang ini masuk membuka jendela depan rumah. Apes, kedatangan pelaku ini diketahui korban. Akibatnya pelaku dan korban terlibat perkelahian. Beruntung korban berhasil membuka cadar 2 pelaku sehingga korban mengetahui identitasnya. Berapa orang Bu tadi pelakunya itu? Kan satu-satu Pak pertarungannya. Sekitaran 4 nih saya tahu. Apa ngasan mah? Pola koceng mas, saya bilang gitu. Saya kan lagi wirita nunggu syukur lah. Terus rampok menerima. Ya saya keluar buka rokok barang Pak. Aku gaya anakku yang perempuan, cek dok, setiap bener rampok dok cek. Tapi anakku kan bingung terus ditutup ini. Aku nih jero kamar di anak. Jadi tarung Bu ya? Tarung. Menurut AKP Sutopo Kapolsek Klakah, tim identifikasi Polres Lumajang langsung melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP, polisi memperkirakan pelaku masuk lewat jendela depan rumah. Namun karena ketahuan pemiliknya, pelaku terlibat perkelahian dan tak berhasil membawa barang berharga milik korban. Polisi terus menyelidiki kasus upaya perampokan tersebut karena diperkirakan salah satu pelaku juga mengalami luka bacok. Selain itu, pelaku juga sempat mengeluarkan tembakan. Dari lokasi kejadian, polisi berhasil mengamankan sandal pelaku serta 2 buah celurit diperkirakan milik pelaku yang tertinggal. Dari Lumajang, Ahmad Arif melaporkan. Kawanan dedengkot begal motor di daerah Tapal Kuda, khususnya jalur selatan Probolinggo, berhasil ditangkap polisi. Bahkan karena melawan, 3 pelaku terpaksa ditembak pada bagian kakinya. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan senjata tajam jenis celurit dan motor hasil kejahatan. Setelah lama meneror pengendara motor di jalur selatan Probolinggo, akhirnya kawanan begal motor ini berhasil dibekuk anggota Polres Probolinggo. Selain mengamankan 3 eksekutor begal, polisi juga berhasil menangkap penadahnya. Kali ini polisi benar-benar bertindak tegas dengan menembak 3 pelaku pada bagian kakinya karena melawan saat dilakukan penangkapan di TKP yang berbeda.
3 eksekutor begal berasal dari Lumajang, di antaranya RM 22 tahun, MS 20 tahun, keduanya warga desa Alun-Alun Ranuyoso, dan SR 31 tahun, warga desa Ranu Bedali, Kecamatan Ranuyoso. Meski usia mereka masih terbilang belia, namun siapa sangka para eksekutor ini benar-benar keji dalam menjalankan aksinya. Bahkan tak segan-segan melukai korbannya jika melawan. 3 pelaku lain merupakan penadah motor hasil curian. Hasil penyidikan polisi, kawanan begal ini mengaku sudah melakukan aksinya di 11 TKP berbeda. Rata-rata korbannya pengendara motor kaum Hawa. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan senjata tajam jenis celurit dan motor metik hasil tindak kejahatan. Seorang pelaku bernama R, berinisial R, itu melaksanakan aksi curang terhadap seorang wanita dengan modus operandi memepet kendaraan ataupun mendekatkan kendaraan. Kemudian menggunakan sabit, kemudian membacok pada korban. Setelah korban jatuh, kemudian pelaku mengambil sepeda motornya. Hingga kini polisi masih memburu pelaku lain anggota komplotan mereka yang identitasnya sudah dikantongi. Adapun pasal yang menjerat tersangka ini pasal 365 KUHP subsidiar pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Probolinggo, Farid Fahlevi melaporkan. Pemirsa, seorang wanita yang menderita gangguan jiwa di Lumajang melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan di depan sebuah toko. Karena menjadi perhatian warga, bayi dan ibunya akhirnya dibawa warga ke puskesmas terdekat untuk dilakukan tindakan medis. Bayi perempuan ini memiliki berat 3,5 kg dan panjang 40 cm. Bayi mungil ini baru saja dilahirkan ibunya yang mengalami gangguan jiwa di depan sebuah toko. Saat ditemukan, wanita tersebut merintih kesakitan karena baru saja melahirkan. Lantaran kondisi ibunya yang lemas dan bayinya mulai membiru, warga dan polisi segera membawa keduanya ke puskesmas Candipuro untuk dilakukan perawatan. Meski secara medis, kondisi bayi dan ibunya sehat. Ibu ini yang melahirkan tuh teriak-teriak. Cuma saya kan mau mendekat takut. Cuma saya lihat dari sebelah jalan. Terus habis itu saya pulang kembali lagi ini sudah melahirkan. Sampai detik ini kondisi ibu ya masih alhamdulillah sehat, masih kita observasi apakah setelah ini ada sesuatu yang di luar rencana kita apa enggak. Mudah-mudahan aja kondisi ibu dan bayi sampai nanti kita kasarane keluarkan dari sini masih dalam kondisi sehat. Selanjutnya pihak Puskesmas Candipuro masih akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk melakukan penanganan lanjutan. Dari Lumajang, Ahmad Arif melaporkan. Eksekusi mati yang akan dilakukan terhadap 10 terpidana mati termasuk Mary Utami memberi harapan baru bagi suami Mary, Juwarianto. Saat ditemui di Rutan Magetan, ia berharap Presiden RI Joko Widodo agar menerima gerasi Mary agar lolos dari eksekusi mati. Saat ditemui di rumah tahanan kelas 2B Magetan, Jalan Merapi Magetan, Juwarianto yang dikabarkan merupakan mantan suami terpidana mati Mary Utami menegaskan jika statusnya dengan Mary masih suami istri karena belum ada perceraian secara resmi di pengadilan agama. Penundaan eksekusi mati terhadap Mary memberikan harapan baru bagi dirinya. Ia berharap Presiden RI Joko Widodo bisa mengabulkan gerasi yang diajukan Mary, sehingga perempuan asal Sukoharjo, Jawa Tengah tersebut bisa lolos dari eksekusi mati. Ia yakin Mary hanya menjadi korban perdagangan narkoba tapi bukan pelaku. Juwarianto menjamin istrinya tidak mungkin melakukan bisnis narkoba karena Mary pergi ke Taiwan untuk menjadi TKW. Untuk mencari biaya pengobatan bagi anaknya, Yosi Agastianto, yang akhirnya meninggal dunia akibat penyakit jantung. Di Rutan kelas 2B Magetan, Juwarianto selalu mendoakan istrinya Mary agar lepas dari eksekusi mati. Sampai sekarang hubungan dengan Ibu Mary gimana? Masih baik. Masih suami istri Pak ya? Masih suami istri. Harapan saya
Ya untuk Pak Presiden Jokowi memberikan gerasi kepada istri saya, ya minimal ini secara kemanusiaan, keduanya sama-sama dari Solo gitu. Seperti diketahui, Mary Utami sempat tinggal di Kabupaten Magetan, tepatnya di Desa Bogorjo, Kecamatan Barat. Tapi lantaran faktor ekonomi, tahun 1998 silam, Mary memutuskan bekerja di Taiwan menjadi pembantu rumah tangga. Tetapi akhirnya ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat akan pulang di tahun 2001 silam. Dari Magetan, M. Ramzi melaporkan. Pemirsa, usai menabrak kendaraan di depannya di Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya, seorang pengemudi MPV diketahui tewas karena pengemudi tak kunjung keluar dari kendaraannya. Pengemudi tersebut diketahui tewas yang diduga serangan jantung. Arif Saleh, warga Pucang Sewu, Gubeng, Surabaya, tewas di dalam mobil jenis MPV bernopol L117AS. Arif, 55 tahun, menabrak kendaraan di depannya saat berada di traffic light di Jalan Insinyur Soekarno, padahal melaju pelan. Usai menabrak kendaraan di depannya, pengemudi tak juga keluar dari mobilnya. Sejumlah warga dan polisi di lokasi langsung melihat kondisi Arif melalui kaca kendaraan. Karena khawatir kondisi pengemudi, sejumlah warga langsung memecahkan kaca mobil untuk memeriksa kondisi Arif yang tak bergerak. Polisi langsung menghubungi petugas kesehatan untuk datang ke lokasi. Petugas langsung melakukan pertolongan pertama, tapi dari hasil pemeriksaan, nyawa Arif tak tertolong. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Polisi masih mengumpulkan keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui kepastian kronologi kejadian tersebut. Dari Surabaya, Yusmana Windarto melaporkan. Pasca meninggalnya Ustadz Muhammad Mustafa akibat lemparan batu paving yang dilakukan pelaku tak dikenal di Jalan Raya Sarirogo, Sidoarjo, Polsekta Sidoarjo melibatkan kepala desa setempat. Almarhum Muhammad Mustafa dikenal sebagai guru ngaji di Pondok Pesantren As-Sofa Wal Wafa, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. Ustadz Muhammad Mustafa, guru ngaji asal Desa Soroh, Kecamatan Sukodono, meninggal dunia akibat mobil yang dikendarainya dilempar batu paving hingga mengenai kaca depan dan tembus mengenai kepala. Luka yang diderita korban cukup parah hingga akhirnya mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum Sidoarjo kemarin. Hingga kini anggota Polsekta Sidoarjo dan anggota Reserse Polres Sidoarjo masih berupaya mencari pelakunya. Agar mengantisipasi kejadian serupa di Jalan Raya Sarirogo, juga mendirikan pos keamanan 24 jam di pinggir Jalan Raya Sarirogo, agar para pelaku tak lagi melakukan kejahatan pada pengendara jalan. Sementara dalam kejadian tersebut ada beberapa saksi yang sudah memberikan keterangan terkait pelaku yang diharapkan dalam waktu dekat pelaku bisa segera terungkap. Kami koordinasi dengan Kepala Desa Sarirogo untuk para masyarakat akan membantu terutama menangkap daripada pelaku dan keamanan yang ada yang selama ini mungkin ada tertekan dan ditambah lagi dengan pelemparan paving. Dan hasil lidik motif yang dilakukan oleh pelaku ini apa yang motifnya? Nah, untuk motif sampai saat masih belum kami ketahui. Mudah-mudahan nanti apabila pelaku daripada pelemparan itu tertangkap mungkin akan diketahui apa motifnya. Sementara itu, Eko Wibowo, Kepala Desa Sarirogo mengaku prihatin dengan kerap terjadinya tindak kejahatan di sepanjang Jalan Raya Sarirogo hingga membawa korban jiwa. Ia akan mengerahkan warganya selain 8 titik lokasi, kini sudah terpasang CCTV agar bisa membantu polisi mengetahui segala kejadian di Jalan Raya Sarirogo. Dan oleh sebab itu kami merasa tidak tanggung jawab. Untuk itu kami bekerja sama dengan pihak kepolisian, para tokoh masyarakat, warga sekitar untuk bagaimana caranya agar Jalan Raya Sarirogo ini kita situasi aman, kondusif.
Sebelum adanya pelemparan batu paving ke mobil almarhum Ustadz Muhammad Mustafa, ada 2 kejadian serupa di Jalan Raya Sarirogo. Hanya saja korban tidak sampai meninggal dunia. Dari Sidoarjo, Mujianto Primadi melaporkan. Anggota Polsek Bubutan berhasil menangkap 3 tersangka pengedar INEX di Diskotik Station, Surabaya. Pemirsa, simak informasinya sesaat lagi di segmen Surabaya Hari Ini. Masak mie nggak cuma itu-itu aja. Pakai mie burung dara, bebas berkreasi. Enak untuk semua. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Pemirsa, peredaran narkotika jenis INEX di diskotik di Surabaya ternyata masih terjadi. Ini dibuktikan saat anggota Reskrim Polsek Bubutan menangkap 3 tersangka yang merupakan jaringan pengedar INEX di diskotik Station. Sementara itu di saat bersamaan, pemirsa, anggota Reskrim Polsek Kenjeran menangkap 4 tersangka yang merupakan satu jaringan sabu di Surabaya. Tiga tersangka pengedar pil INEX di diskotik Station Kompleks Tunjungan yang berhasil ditangkap adalah Ahmad Sulistiono, 35 tahun warga Dr. Wahidin Gresik, Rahmat 23 tahun warga Manukantama, dan M. Tohirin 22 tahun kos di Candi Lempung, Surabaya. Ketiganya ditangkap anggota Reskrim Polsek Bubutan lantaran terbukti membawa 4 butir pil INEX di diskotik Station. Dalam pemeriksaan, ketiganya mengaku sudah 1 tahun mengkonsumsi serta mengedarkan INEX di diskotik Station. Ternyata begitu kita lakukan penggeledahan, ternyata tersimpan di dalam sakunya 2 butir. Kita periksa, kita langsung interogasi, kita bawa ke kantor. Begitu kita cek, ternyata benar jenis ekstasi yang baru mereka beli. Mereka beli dan rencananya memang dia konsumsi sendiri, tapi belum sempat konsumsi sudah kita amankan. Kemudian kita bawa, kita geledah ke kantor untuk kita kembangkan lebih lanjut. Kita kenakan 112 yang ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun. Sementara itu di saat yang bersamaan, anggota Reskrim Polsek Kenjeran juga berhasil menangkap 4 tersangka narkoba jenis sabu. 2 dari 4 tersangka merupakan satu keluarga, yakni Samsul Arifin dan Fatur Rohman. Sementara 2 tersangka lainnya masih anak-anak, ADP 15 tahun, kos di Jalan Ikan Gurami, dan M. Faturosi, 17 tahun, warga Torjun Sampang, dibawa ke Bapas guna mendapatkan pembinaan. Penangkapan 7 tersangka ini menjadi bukti bahwa peredaran narkotika jenis INEX dan sabu masih terus terjadi. Saat ini polisi masih akan mengembangkan asal mula pil INEX dan sabu, 2 jaringan narkotika di Surabaya ini. Dari Surabaya, Fakurozi melaporkan. Jelang kemerdekaan, nuansa Hari Kemerdekaan belum terasa di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya bendera merah putih yang terpasang di kapal-kapal dalam kondisi kusam, lusuh, dan sobek. Dengan menggunakan kapal patroli 10-2001, anggota Ditpol Air Polda Jatim ini menyisir kawasan Dermaga Mirah di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak. Hasilnya polisi mendapati banyak bendera merah putih di kapal yang sandar di Dermaga Mirah ini dalam kondisi yang kusam. Salah satunya bendera merah putih yang berkibar di kapal Cakra Kembar. Bendera di kapal kargo ini sangat kusam, lusuh dan robek pada bagian ujungnya. Tentu saja temuan bendera merah putih yang kusam ini membuat tim dari Ditpol Air Polda Jatim yang dipimpin Aibtu Guntur ini prihatin.
Pasalnya, bendera merah putih ini merupakan lambang negara dan sudah seharusnya bersih dan dijaga dengan baik. Tanpa pikir panjang, 2 anggota berpangkat Baratu ini lalu menuju ke dek kapal dan langsung mengganti bendera pusaka ini dengan bendera yang baru. Kasat Rolda Ditpol Air Polda Jatim AKBP Heru Prasetyo mengatakan patroli terhadap bendera merah putih di kapal-kapal ini memang dilakukan dalam rangka menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pasalnya memasuki bulan Agustus, pihaknya banyak menemukan bendera merah putih di kapal dalam kondisi kusam, lusuh, dan robek. Dalam rangka peningkatan kegiatan patroli menjelang tanggal 17 Agustus tahun ini, kami memiliki program untuk melakukan penggantian terhadap bendera-bendera sudah tidak layak pakai, sudah kelihatan lusuh dan kelihatan sudah tidak pantas untuk dipasang di kapal. Maka kita rencanakan untuk ke depan dan seterusnya kita lakukan pemasangan bendera sebanyak 100 lembar. Diharapkan dengan pergantian bendera merah putih ini akan membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat yang berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak. Dari Surabaya, Fahru Rozi melaporkan. Gelombang tinggi yang terjadi sejak beberapa hari terakhir membuat jalur selatan Lumajang yang menghubungkan antara 2 kecamatan putus total. Akibatnya warga terpaksa harus berputar puluhan kilometer. Gelombang setinggi 2 meter lebih terus menerjang kawasan selatan Jalan Tempur Sari Lumajang. Akibatnya banyak batu-batuan yang menutupi jalan. Gelombang pantai selatan juga merusak jalan sepanjang 150 meter di pantai Watu Gedek, Tempur Sari Lumajang. Jalan penghubung kecamatan Tempur Sari dan Pasirian ini putus total yang melumpuhkan perekonomian warga. Warga yang terbiasa melintasi jalan ini terpaksa harus berputar arah hingga puluhan kilometer. Mungkin ini 2 minggu yang kemarin ini masih bisa dilewati, ya. Sekarang sama sekali nggak bisa. Rencananya mau lewat mana, Mas? Rencana mau pulang, ya. Jalur menuju Kecamatan Tempur Sari saat ini gimana, Pak? Nggak bisa, ini sudah putus. Total ya? Iya, sudah putus. Ini ada 2, itu yang 1 jembatannya. Ya. Yang lebih parah ini, nggak bisa sama sekali ini motor ini. Warga berharap Pemkab setempat segera mencarikan solusi agar bisa membuka jalur baru karena sangat mengganggu aktivitas warga. Dari Lumajang, Ahmad Arif melaporkan. 100 massa Hizbut Tahrir Indonesia Kota dan Kabupaten Kediri menggelar aksi damai di depan kantor Balai Kota Kediri. Dalam orasinya, massa mendukung pemerintah Kota Kediri untuk menutup secara total eks-lokalisasi di Kelurahan Semampir. Di tengah terik matahari yang begitu panas, massa yang terdiri dari kaum perempuan, laki-laki dan anak-anak ini berdiri berjajar di sepanjang Jalan Basuki Rahmat, Kota Kediri, sambil membentangkan poster maupun spanduk bertuliskan tuntutan penutupan eks-lokalisasi. Humas DPD HTI Kota Kediri, Mahfud Abdullah, menyatakan tujuan dari aksi ini yakni menyampaikan pesan dari masyarakat menyikapi adanya fakta jika eks-lokalisasi Semampir masih beroperasi meskipun sudah ditutup. Tujuan dari aksi ini apa, Pak? Kami menyampaikan pesan dari masyarakat menyikapi ada fakta bahwa Semampir masih terus berjalan. Jadi kemudian yang sebenarnya Wali Kota sudah memberikan program sebenarnya, tapi selama ini belum berjalan optimal. Kendalanya itu kalau ada rahasia mereka seolah-olah tutup, tapi sebenarnya masih berjalan. Sementara itu, jalannya aksi damai ini sempat mendapat perhatian dari petugas kepolisian dan Satpol PP Kota Kediri. Akses Jalan Basuki Rahmat Kota Kediri sementara waktu ditutup. Usai berorasi menyampaikan aspirasinya, massa kemudian membubarkan diri. Dari Kediri, Unggul Dwi Cahyono, Beni Kurniawan melaporkan. Seorang petugas kebersihan di Jember akhirnya berangkat naik haji tahun ini setelah lebih dari 7 tahun menabung. Pemirsa, informasinya dapat Anda simak usai jeda pariwara berikut.
Selamat malam, Anda menyaksikan berita kini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat bersama saya Dianti Kurnianingrum. Pemirsa, jumlah jemaah haji asal kota Cimahi, Jawa Barat yang menunaikan haji pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Untuk pemberangkatan haji tahun 2016, warga kota Cimahi yang menunaikan ibadah haji mencapai 400 orang atau turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 450 orang. Menjelang ibadah haji yang tinggal 1 bulan lagi, Kementerian Agama Kota Cimahi, Jawa Barat telah melakukan persiapan pemberangkatan 400 calon jamaah haji yang tergabung dalam kloter 60 JKS gelombang kedua. Untuk tahun ini terjadi penurunan jumlah calon jemaah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 450 jamaah haji. Hal ini dikarenakan kebijakan dari Kementerian Agama Pusat. Sementara itu untuk biaya haji tahun ini mengalami penurunan 2 juta rupiah. Jika dibandingkan biaya haji tahun lalu yang mencapai 36 juta rupiah. Keberangkatan calon jamaah haji Kota Cimahi sudah 99%, insya Allah hanya tinggal pelepasan aja. Yang akan berangkat tahun ini sebanyak 400 jamaah haji. Dibandingkan tahun lalu, dari sisi jumlah lebih banyak tahun kemarin. Ya. Zulkifli menghimbau kepada calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini agar senantiasa menjaga kesehatan. Sementara itu, tingginya minat warga dalam menunaikan ibadah haji membuat daftar tunggu haji di Kota Cimahi hingga 17 tahun. Bayu Rohmat, PCTV, Cimahi. Beralih ke berita selanjutnya, sehari menjelang penutupan penyerahan syarat dukungan calon gubernur jalur perseorangan di Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, belum satupun calon gubernur independen yang menyerahkan syarat dukungan KTP. Sejak dibuka pada 3 Agustus 2016, pendaftaran penyerahan syarat dukungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari jalur independen telah didatangi 6 pasangan kandidat. Namun dari ke-6 pasangan kandidat tersebut, belum satu pun yang menyerahkan syarat dukungan ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Menurut Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarto, hal itu disebabkan karena belum ada calon perseorangan yang mampu memenuhi syarat dukungan kartu tanda penduduk KTP untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2017. Beberapa di antaranya sudah datang, gitu, tapi ternyata tadi yang datang itu tidak memenuhi syarat ya, karena mereka kan harus menyerahkan dukungan minimal 532.213. Tapi ternyata ada juga yang datang tidak membawa berkas, baru bertanya-tanya saja. Tadi ada juga yang datang cuman bawa 200 KTP, 200 biji KTP begitu, dan juga kemudian juga belum disusun secara rapi, calon wakil gubernurnya juga belum ada begitu. Jadi tentu ini jauh dari ketentuan syarat administrasi yang telah ditentukan. KPU DKI Jakarta bakal membuka pendaftaran penyerahan syarat dukungan bagi calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan hingga Minggu 7 Agustus besok. Sesuai dengan ketentuan, pasangan calon dari jalur perseorangan harus memiliki syarat dukungan lebih dari 532.000 agar bisa maju dalam pemilihan kepala daerah Jakarta 2017. Rizal Mahyudin, Halida Dianisina, Jawa Pos TV. Demikian berita kini Jawa Pos TV. Informasi lainnya dapat Anda simak di program Nusantara Kini edisi malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya Dianti Kurnianingrum, sampai jumpa. Masak mie nggak cuma itu-itu aja. Pakai mie burung dara, bebas berkreasi. Enak untuk semua. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Anda kembali bersama Pojok Pitu pemirsa, ada sebanyak 120 calon jemaah haji yang siap berangkat tahun ini dari 121 calon jemaah haji yang terdata. Satu di antara calon jemaah meninggal dunia, namun pihak Kemenak Kota Madiun tetap akan memberangkatkan tanpa ada penambahan calon jemaah lain.
Tahun ini ada 120 calon jemaah haji asal kota Madiun masuk kelompok terbang 8 melalui embarkasi Surabaya yang akan diberangkatkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto dari Asrama Haji Kota Madiun menuju embarkasi Surabaya Jumat depan. Jumlah CJH yang awalnya 121 orang berkurang karena 1 diantaranya meninggal dunia. Namun Kemenak Kota Madiun tetap akan memberangkatkan tanpa adanya penambahan jamaah untuk menutup kekurangan tersebut. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kemenak Kota Madiun, Agus Burhani mengatakan, untuk memenuhi kapasitas 450 tempat duduk di pesawat pada musim haji tahun ini, 120 jamaah Kota Madiun bergabung dengan 306 jamaah asal Kabupaten Magetan dan 19 jamaah asal Kota Surabaya dan masuk pemberangkatan gelombang pertama. Insya Allah jamaah kita akan diberangkatkan pada tanggal 12 Agustus 2016 diberangkatkan dari asrama haji bersama dengan jamaah dari Kabupaten Magetan dan Surabaya. Calon jemaah haji telah melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan serta 8 kali melakukan manasik haji. Dari Madiun, Tova Pradana melaporkan. Seorang petugas kebersihan tukang sampah di Jember akhirnya bisa berangkat naik haji tahun 2016 ini setelah lebih 7 tahun menabung. Dirinya berbekal doa dan kemauan yang keras sehingga keinginannya tercapai. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di tempat pembuangan sampah Kelurahan Tegal Besar, Kaliwates, Jember, Radiudin, seorang bapak 3 anak berusia 50 tahun, warga Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, Jember, bekerja sebagai petugas kebersihan dan juga sesekali mengais barang sampah yang bisa dijual kembali ke Besi Tua. Keinginannya untuk menunaikan ibadah haji akhirnya terwujud setelah lebih dari 7 tahun menabung dan berjuang mendapatkan uang dari profesinya tersebut. Sebelumnya, Radiudin berniat naik haji pada tahun 1993 dianggap hanya sebuah mimpi karena keterbatasan ekonomi dan penghasilan. Namun, keinginannya yang begitu besar dan doa yang tak pernah putus, mimpi itu menjadi kenyataan. Setiap hari Radiudin menyisihkan uang dari hasil mengais sampah dan gaji bulanannya yang tak lebih dari Rp500.000. Radiudin mengaku sejak tahun 2008 sudah muncul ide untuk naik haji. Di samping sebagai tukang sampah, dia juga mencari rongsokan. Radiudin menabung mulai tahun 2009. Radiudin mengaku sudah siap lahir batin untuk menjadi tamu di rumah Allah. Nabungnya berapa lama, Pak? Insya Allah mulai tahun 2009. Memang sejak awal niat naik haji? Iya, untuk mensyukuri itu, nikmat yang ada. Saya sampai semakin. Radiudin akan berangkat haji pada tanggal 15 Agustus 2016 yang tergabung dalam kloter 19 embarkasi Juanda, Surabaya. Motivasi dan keinginan kuat Radiudin mendapat acungan jempol istri dan keluarga. Sebelumnya memang niatan nabung itu untuk berangkat haji itu. Iya. Dengan pendapatan Bapak setiap hari sebagai ibu rumah tangga itu Bapak ini seperti apa Bu? Bisa upayanya itu ya? Ya hasilnya itu sedikit demi sedikit ditabung. Radiudin membuktikan bahwa jika ada kemauan, pasti ada jalan. Manusia hanya berusaha, Tuhanlah yang menentukan. Dan juga doa dari istri, anak, serta keluarga, cita-citanya bisa menunaikan ibadah haji sebentar lagi pun terwujud. Dari Jember, Khofi Zamani melaporkan. 10 hari menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendi akan segera membenahi persoalan pendidikan yang awalnya membenahi carut-marutnya Kartu Indonesia Pintar. Bisa bersilaturahmi
Kepada wartawan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendi akan mengumpulkan semua permasalahan pendidikan untuk dibenahi. Salah satunya membenahi masalah distribusi Kartu Indonesia Pintar yang masih carut-marut, termasuk di beberapa wilayah di Jawa Timur, terutama Madura yang masih bermasalah akibat kesalahan validasi data. Hingga kini pemberian KIP telah mencapai hampir 90%, tapi faktanya KIP yang sampai di pihak sekolah hanya 40% saja. Tidak ada, saya hanya memenuhi perintah Pak Presiden untuk waktu dekat ini saya akan menyelesaikan masalah Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar itu berdasarkan laporan dari staf saya, itu yang berada di tangan siswa, artinya sudah sampai sekolah, itu baru kurang dari 40%. Untuk kurikulum sendiri, apakah ada rencana untuk diganti lagi? Ada itu. Kemudian yang memang kartu itu sudah berada di masyarakat itu sebanyak 96%. Muhadjir menambahkan, dirinya juga akan membenahi kurikulum dan akan membuat sejumlah perubahan terkait sistem pendidikan. Dari Surabaya, Yusmana Windarto melaporkan. Ratusan siswa dan guru di Tulungagung rela berdesak-desakan hanya demi mendapatkan tanda tangan dan berfoto selfie dengan anggota DPR RI Komisi 10 Vena Melinda dalam kunjungan kerjanya ke sekolah di Kabupaten Tulungagung. Kedatangan Vena Melinda bentuk dukungan upaya pemerintah mempercepat pembagian kartu program Indonesia Pintar bagi pelajar miskin. Di sela-sela kunjungannya ke sejumlah sekolah di wilayah Tulungagung, artis yang sekarang duduk sebagai anggota DPR RI Vena Melinda diburu oleh para siswa. Salah satunya di SD Negeri 1 Kedungwaru, Tulungagung. Ratusan siswa rela berdesak-desakan dengan teman lainnya demi bisa bersalaman serta untuk mendapatkan tanda tangan sang idola. Meskipun sudah berdesak-desakan, masih banyak siswa yang tidak mendapatkan tanda tangan. Enggak boleh. Kenapa kok mau minta tanda tangannya Bu Vena Melinda? Karena artis ya? Artis, kenang-kenangan. Ngefans sama Mbak Vena Melinda. Tak hanya siswa, kedatangan anggota Komisi 10 DPR RI ini juga disambut histeris oleh para guru. Para guru justru berebutan untuk dapat berselfie. Kedatangan anggota Komisi 10 DPR RI Vena Melinda ke sekolah ini merupakan bentuk dukungan upaya pemerintah dalam mempercepat pembagian kartu program Indonesia Pintar bagi pelajar miskin di seluruh tanah air demi menekan angka putus sekolah mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Target nasional Kartu Indonesia Pintar sejumlah 9 juta. Sementara Kabupaten Tulungagung, Kediri dan Blitar tahun ini telah mendapatkan 14.000 siswa miskin dari jumlah keseluruhan 19.000 siswa. Vena mengatakan hasil evaluasi dan koordinasi dengan masing-masing dinas pendidikan daerah, masih banyak siswa miskin di jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA yang belum mendapat Kartu Indonesia Pintar. Untuk Kartu Indonesia Pintar yang dibagikan khusus Tulungagung ada berapa Bu? Tahun ini aja sekitar 14.000 anak menerima dari Tulungagung, Blitar, Kediri dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK, baik itu swasta dan negeri. Semakin meratanya persebaran Kartu Indonesia Pintar ini di kalangan siswa miskin di daerah, resiko anak putus sekolah juga bisa seminimal mungkin dilakukan. Dari Tulungagung, Agus Bondan dan Muhammad Imron Danu melaporkan. Informasi selanjutnya masih dari bidang pendidikan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jatim berupaya mencegah peredaran narkoba di lingkungan sekolah, salah satunya dengan mendorong sekolah-sekolah di Jawa Timur agar menerapkan kurikulum anti narkoba mulai tingkat SMP dan SMA agar para pelajar mengetahui bahaya narkoba bisa merusak masa depan mereka. 8 sekolah di Jawa Timur yang menjadi pelopor sekolah yang berhasil menerapkan kurikulum anti narkoba, yakni Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Surabaya dan Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU Kota Blitar, SMP Negeri 22 Kota Malang, Madrasah Aliyah Model Bojonegoro, Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulungagung, dan Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu.
SMA Negeri 3 Sampang, dan SMP Pawiatan Doho 1, Kota Kediri. Tujuannya agar seluruh sekolah di Jawa Timur bisa membentengi siswa-siswinya dari bahaya narkoba. Apalagi di Jawa Timur, narkoba sudah merambah ke sekolah-sekolah dan merusak generasi muda. Karenanya diharapkan seluruh sekolah di Jawa Timur dapat menerapkan kurikulum anti narkoba untuk memberantas peredaran narkoba di lingkungan pelajar. BNNP juga berencana mengembangkan program serupa untuk tingkat perguruan tinggi. Upacaranya ya, atau seremonialnya. Tidak lanjut setelah lomba dari ini. Jadi implementasinya di lapangan. Puncak aksi sekolah bebas narkoba juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf yang mengapresiasi program BNNP agar efisien memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya. Selain peran serta masyarakat agar sama-sama memerangi narkoba dan peka terhadap lingkungan sekitar. Dari Surabaya, Budi Prakoso melaporkan. Pemirsa, hujan yang masih turun menyebabkan harga cengkeh anjlok. Produksi cengkeh tahun ini juga turun dibanding tahun lalu. Informasinya di segmen Ekonomi Bisnis sesaat lagi. Halo Paman Arif, hari ini Ali sangat berbahagia karena di dalam tanah desa kita mengandung minyak dan gas bumi yang sangat besar. Sekarang mulai diambil untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Sekolahku direnovasi jadi lebih baik, jalan-jalan di desa juga sudah bagus. Kita sudah bisa menikmati air bersih, ibu-ibu juga bisa menambah penghasilan. Bisnis hulu migas adalah proyek negara. Sudah seharusnya semua pihak mendukungnya. Hujan yang masih turun di wilayah lereng Wilis membuat harga cengkeh mengalami penurunan. Tidak hanya itu, pemirsa, hasil produksi cengkeh tahun ini turun dibandingkan tahun lalu. Petani cengkeh di Kabupaten Madiun harus menerima dampak dari cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini. Hujan yang masih mengguyur di wilayah lereng Wilis menyebabkan penurunan produksi cengkeh. Tidak hanya itu, petani cengkeh juga dihadapkan dengan anjloknya harga di pasaran. Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Madiun, Hadi Subandono, menjelaskan penurunan harga disebabkan karena proses pengeringan yang membutuhkan waktu lama. Harga cengkeh saat ini sekitar Rp95.000 hingga Rp97.000 per kilogram. Sementara itu, hasil produksi cengkeh tahun ini diprediksi turun hingga 20% dibandingkan tahun lalu. Isi harga cengkeh tahun 2016 untuk bulan Agustus ini dibandingkan dengan tahun yang lalu terjadi penurunan harga. Pada bulan yang sama, pada tahun 2015 itu harga cengkeh yang diterima petani itu bisa Rp120.000 per kilogram. Kemudian untuk tahun ini pada kondisi saat ini harganya hanya Rp97.000 per kilogram. Sesuai data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Madiun, luas tanaman cengkeh yang menghasilkan sekitar 1.060 hektar. Sementara itu, 208 hektar tanaman cengkeh tidak menghasilkan karena terserang hama. Tahun lalu, total produksi cengkeh di Kabupaten Madiun mencapai 1.060 ton. Dari Madiun, Kriswanto melaporkan. Pemirsa, cuaca ekstrim yang melanda sebagian besar wilayah Pamekasan beberapa waktu lalu berdampak pada hasil pertanian kebun jeruk yang rontok dan membusuk sebelum memasuki musim panen. Akibatnya sejumlah petani harus menanggung kerugian hingga puluhan juta rupiah. Sedikitnya ada sekitar 7 hektar lahan pertanian buah jeruk milik warga desa Panaguan, Kecamatan Larangan, Pamekasan yang terdampak cuaca ekstrim yang melanda sebagian besar wilayah Pamekasan. Hujan lebat selama hampir 5 hari berturut-turut mengakibatkan buah jeruk membusuk dan rontok dari pohonnya sebelum memasuki waktu panen.
Akibat dari cuaca ekstrim ini, para petani harus rela menelan kerugian material hingga puluhan juta rupiah. Pasalnya, selain rontok dan membusuk, sebagian besar buah jeruk yang masih bisa dipanen berubah rasa menjadi kecut dan pahit, sehingga berimbas pada minat konsumen di pasaran. Karena hujan itu berlarut-larut 4 malam, Pak. Itu faktor cuaca. Kalau siang nggak apa-apa hujannya, Pak. Malam itu yang sering nggak bisa ada Pak, nggak ada obat-obat yang bisa menyembuh, Pak. Sebelumnya dari hasil pertanian yang biasa dijual dengan kondisi buah normal, para petani bisa menjual buah pada pengepul dari kisaran harga Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Namun sekarang, para petani hanya bisa menjual buah jeruk dengan kualitas terbaik dengan kisaran harga maksimal Rp7.000 per kilogram. Dari Pamekasan, Muhammad Zuhri, Miftahul Arifin melaporkan. Peserta Maritim Challenge 2016 akhirnya tiba di Pulau Bawean, Gresik yang terdiri dari 100 lebih peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Simak informasi menariknya pemirsa usai jeda berikut. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa Sabtu pagi membuka seleksi kompetensi calon pendamping dan operator program Keluarga Harapan PKH 2016 di Surabaya. Bertempat di Gedung Balai Pendidikan dan Latihan Diklat Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Tanda, Surabaya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa membuka secara resmi tes kompetensi calon pendamping dan operator program PKH 2016. Untuk seleksi sumber daya manusia, SDM PKH yang terdiri dari pendamping dan operator PKH dilaksanakan pada hari ini secara serentak di 34 provinsi dengan lokasi tes sebanyak 71 titik. Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Kemensos RI mendapatkan tambahan penerima manfaat mencapai 6 juta keluarga miskin. Dengan jumlah ini, maka diperlukan 10.000 tenaga pendamping dan 1.000 orang operator. Total tenaga pendamping dan operator di tahun 2016 mencapai 26.146 orang untuk pendamping serta 2.010 orang tenaga operator yang nantinya tersebar di 6.683 kecamatan, di mana jumlah rasio pendamping dengan penerima PKH antara 200 sampai dengan 250 keluarga. Namun, tantangan terbesarnya adalah memastikan seluruh penerima PKH dapat mengakses penerima bantuan iuran, jaminan kesehatan nasional, kartu Indonesia Pintar dan Beras Sejahtera, serta non-tunai melalui tabungan. Ya, sekarang ini satu pendamping diasumsikan akan mendampingi 250 keluarga. Itu yang kita lakukan secara nasional. Ini yang saya ingin sampaikan bahwa program PKH dari berbagai survei, apakah oleh Bank Dunia, apakah oleh TNP 2K, apakah oleh Bappenas, ini adalah program yang paling signifikan untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia. Kementerian menargetkan 6 juta keluarga menerima PKH tahun ini dan sebanyak 3,5 juta keluarga menerima 4 kali pencairan. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Dewan Masjid Indonesia DMI Jawa Timur akan memakmurkan 40.000 masjid yang tersebar di 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur dengan membuka usaha di halaman masjid dan koperasi masjid. Ini membantu kaum muslim yang membutuhkan dana untuk usaha.
agar memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Dengan masjid menjadi tempat perekonomian yang juga membantu ekonomi warga muslim, DMI Jawa Timur akan memberdayakan posdaya koperasi masjid, yakni mengutamakan kemitraan dalam pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. DMI Jatim telah menyiapkan semua program yang menunjang perekonomian kaum muslim melalui masjid. Merupakan kegiatan rutin ya, tiap bulan evaluasi apa yang sudah dilakukan yang telah lewat ini dan juga apa yang perlu diteruskan dan program ke depan. Jadi intinya bahwa sesuai dengan slogan dari Dewan Masjid, memakmurkan masjid, dimakmurkan oleh masjid. Nah, memakmurkan masjid ini program secara garis besar, sudah barang tentu kita harapkan masjid ini menjadi pusat atau senternya dari media dakwah. DMI Jawa Timur sudah menyiapkan beberapa agenda untuk memberdayakan masjid yang ada di Jawa Timur agar membuat koperasi untuk memajukan perekonomian warga muslim. Dari Surabaya, Budi Prakoso melaporkan. Rombongan peserta Maritim Challenge 2016 mulai tiba di Pulau Bawean tadi pagi. 100 lebih peserta dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia akan melakukan berbagai lomba, mulai lomba seamanship dan boat building. Selain melakukan lomba, mereka juga akan menjadi peserta upacara kemerdekaan di Pulau Noko. Lebih 100 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Indonesia tadi pagi sudah mulai menginjakan kakinya di Pulau Bawean. Mereka datang dengan naik kapal Gili Iyang dan mereka sengaja datang untuk menjadi peserta Maritim Challenge 2016 yang dipusatkan di Pulau Bawean. Berbagai kegiatan lomba yang digelar oleh Panitia Maritim Challenge 2016, diantaranya lomba seamanship atau pengoperasian perahu, serta lomba boat building atau pembuatan perahu kayu. Institut Teknologi 10 November Surabaya telah 2 kali ini melakukan hal serupa di Pulau Bawean. Sebelumnya pada tahun 2015 yang lalu juga dilakukan kegiatan yang sama. Setelah ini kita ada latihan selama 3 hari itu di sekitar sini aja. Setelah latihan kita ada lomba. Dan sebelum lomba itu kita ada pembukaan pada tanggal 9. Nah setelah itu sudah mulai event sampai tanggal 14. Jadi event di sini ada 5 main event. Yang pertama ada sailing, ada rowing, ada main board, ada navigasi sama rowboat. Nah itu adalah lomba yang emang justru buat mahasiswa yang kita bawa dari Jawa gitu. Mulai 2 hari ke depan, berbagai lomba akan dilakukan para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ini. Dan para peserta pada tanggal 17 Agustus nanti akan mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 di Pulau Noko. Dari Bawean, Muhammad Amin melaporkan. Ya pemirsa, usai sudah Pojok Pitu, Sabtu 6 Agustus 2016, jangan lupa follow akun Twitter kami di @redaksi_JTV serta Facebook kami di Redaksi Spasi JTV untuk berbagi informasi, saran dan kritik. Anda juga bisa menyimak berita-berita Pojok Pitu lebih lengkap pemirsa di www.pojokpitu.com. Saya Tika Subandi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam pemirsa, selamat berakhir pekan, salam JTV.
PPT atau Pusat Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Jawa Timur yang berada di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya merupakan suatu bentuk penyelenggaraan layanan terpadu berbasis rumah sakit untuk menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi pelayanan medis, mediko-legal, psikososial, serta bantuan hukum secara lintas fungsi dan lintas sektoral. PPT merupakan lembaga fungsional bersifat sosial yang dibentuk pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Polda Jawa Timur dan dinas atau instansi terkait lain, serta dari berbagai unsur masyarakat. Adapun visi dan misi PPT adalah mewujudkan keterpaduan layanan yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, mengupayakan penguatan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dengan memberikan layanan terpadu dengan menyederhanakan prosedur layanan, memberikan perlindungan dan rasa aman dengan pendekatan berwawasan gender bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan memberi layanan medis, mediko-legal, psikososial, pendampingan hukum, penyediaan rumah aman atau shelter, dan pelatihan kemandirian. Adapun sasaran lembaga PPT adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran yang terjadi di dalam rumah tangga atau KDRT, maupun di luar rumah tangga seperti kasus perkosaan, trafficking, dan eksploitasi seksual anak. Dengan model sistem terpadu satu atap, One Stop Crisis Center, PPT, diharapkan akan memberikan kemudahan bagi korban untuk datang ke satu tempat guna menerima layanan yang diperlukan. Dengan komitmen memberi pelayanan 24 jam pada perempuan dan anak korban kekerasan, PPT akan menjunjung tinggi kerahasiaan korban serta menyediakan layanan terpadu, meliputi medis, mediko-legal, hukum, dan psikososial. Unit Remaja Anak dan Wanita atau Renakta yang termasuk salah satu unit di Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah salah satu lembaga yang bertugas menangani kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain memberikan pelayanan pada anak dan wanita yang menjadi korban kejahatan, unit Renakta juga memberikan penegakan hukum bagi anak dan wanita yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam tugasnya, unit Renakta mempunyai visi dan misi, memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan dengan profesional, penuh empati dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan. Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dan atau saksi tindakan kekerasan dan kejahatan. Dalam menangani tindak kekerasan pada anak, pelaksanaan tugas unit Renakta didasarkan pada dua hal. Yang pertama adalah adanya laporan atau pengaduan tentang tindak kekerasan yang terjadi. Yang kedua, adanya indikasi kasus kekerasan namun tidak ada laporan. Dalam pengumpulan bukti-bukti tindak kejahatan yang dimaksud, unit Renakta telah bekerja sama dengan beberapa pihak, antara lain dengan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu atau PPT yang salah satu tugasnya adalah memberikan hasil visum terhadap anak yang menjadi korban. Pusat Pelayanan Terpadu atau PPT dalam tugasnya juga memerlukan kerjasama dengan unit Renakta dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan. Salah satu bentuk pencegahan terjadinya tindak kejahatan seksual, unit Renakta juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang perundang-undangan yang menyangkut tentang perlindungan anak